Anggota Komisi 1 DPR RI mengusulkan pembatasan kepemilikan akun media sosial di setiap platform guna menekan angka penyalahgunaan penyebaran informasi hoax dan juga negatif. Usulan ini membatasi kepemilikan akun hanya untuk satu perseorangan, perusahaan maupun lembaga. Seberapa tepat sasaran usulan ini? Dan untuk mengkonfirmasi dan membahasnya sudah bersama kami dari luar studio anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Soleh. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Soleh, langsung saja. Jadi artinya kalau ini menjadi salah satu usulan Anda, dalam bayangan Anda penerapannya akan seperti apa? Apakah ini tidak ditakutkan berdampak pada UMKM, konten kreator di Indonesia? Saya rasa analisa saya secara pribadi ini akan berdampak pada ekosistem media sosial semakin sehat. Nah, kenapa semakin sehat? Karena dari pemberlakuan daripada satu akun yang bertanggung jawab yang jelas, maka dipastikan ini pemilik akun tidak begitu berani melakukan hal-hal ilegal. Hal-hal ilegal ini adalah memposting sebuah konten hoax, bully, kemudian juga provokator, penggiringan opini. Yang lebih parah kan scamming dan judol kan ya, lebih parah kan itu. Nah, oleh sebab itu kegiatan ilegal yang sifatnya pidana, penipuan, dan provokasi, tentu ini kan kalau misalkan terus-menerus dipelihara, ini rasa-rasanya ini Indonesia terus akan diganggu. Kedamaian, kenyamanan, dan yang lain-lain. Ini kan terus bermasalah gitu, karena persoalannya adalah tidak semua kebijakan, baik itu pemerintah, lembaga, personal, dan yang lain-lain, pasti nih ada orang yang suka dan ada orang juga yang tidak suka. Oke, Pak Soleh, izinkan saya memperdalam pernyataan Anda. Kalau memang niatnya seperti itu, kenapa kemudian tidak spesifik saja mencari siapa yang buzzer, siapa yang provokator, Anda mengatakan scamming dan juga judol, tidak perlu gebiah uyah begitu, semua ditargetkan begitu, Pak Soleh? Hari ini faktanya kan soal judol misalkan. Bu Komdigi, Ibu Mutia menyampaikan hari ini sudah di take down 1 juta akun, besoknya muncul lagi 2 juta akun. Kan seperti itu, Pak. Jadi maksud Anda memang ketidakbisaan pemerintah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu poin Anda sebagai legislatif? Akan sulit, Pak. Dan akan sulit. Dan kalau misalkan ini menjadi ruang kebebasan untuk membuat kegiatan ilegal, kenapa juga harus seolah-olah menjadi alasan gitu. Kan begitu. Jangan mencari sebuah kambing hitam seolah-olah pemerintah gak bisa membereskan, bukan ke sana. Tetapi pencegahan itu lebih penting ketimbang misalkan sudah terjadi. Kan seperti itu. Oke, tapi kalau kemudian ada khawatiran bahwa ini bentuk pembungkaman, ada yang kemudian mengkhawatirkan bahwa yang memiliki UMKM akan juga terdampak, para konten kreator yang selama ini punya akun lain untuk berkarya akan terdampak, apa komentar Anda Pak Soleh? Rasa-rasanya itu pasti ada solusi lain. Salah satu solusinya adalah bagaimana UMKM, bagaimana lembaga, bagaimana yayasan, bagaimana orang yang betul-betul memiliki sebuah akses untuk sebuah informasi. Boleh dia memiliki akun 2, 3, 4, bahkan puluhan akun boleh. Asalkan akun-akun itu ID-nya jelas, KTP-nya jelas, namanya jelas. Hari ini seperti apa yang saya sampaikan kemarin, sesungguhnya mereka para netizen, para influencer, dan yang lain-lain, pada dasarnya ketika mereka merasa terbelenggu
ketika second account ini dilarang, mereka kan tidak mau terlihat identitas asli. Kan seperti itu. Baik, saya tangkap poin Anda. Bagi publik di media boleh tidak bisa diketahui identitas aslinya, tapi bagi Komdigi dan bagi APH dalam hal ini adalah Polri, ketika sebuah akun itu ada hal-hal kegiatan ilegal ini provokator lah, hoax lah, kemudian intimidasi, kan banyak di medsos intimidasi. Oke, Pak Soleh, berarti bisakah kemudian saya tangkap maksud Anda artinya bukan secara ketat satu akun, tapi boleh 2-3 akun asal jelas siapa pemiliknya, siapa KTP-nya begitu, Pak Soleh? Ya itu, solusinya seperti itu. Oke. Solusinya adalah platform digital harus membuka akses data siapa pemilik akun dan siapa yang bertanggung jawab akun itu sendiri. Jangan platform digital mempermudah membuat akun-akun ganda. Atau maksud Anda selama ini sebetulnya susah untuk mencari siapa pemiliknya? Ya dalam jutaan, rasa-rasanya hari ini kan jutaan, Pak. Bukankah kemudian kepolisian juga memiliki instrumen untuk mengetahui asal device-nya dari mana, siapa pemilik akunnya? Bukankah selama ini sudah berjalan seperti itu, Pak Soleh? Sebenarnya, halo? Ya, silakan Pak Soleh, saya masih mendengarkan. Sebenarnya kan itu kan Pak polisi dan yang ini juga sebenarnya mengetahui. Akan tetapi saya juga tidak tahu ya, apa yang penyebab susahnya untuk misalkan men-take down ini sebenarnya. Akan tetapi kalau misalkan dari jumlah yang begitu besar, rasa-rasanya mungkin ini perlu waktu dan perlu tenaga yang begitu banyak. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya lebih baik itu adalah pencegahan daripada kita penindakan. Jangan sampai budaya ketika sudah terjadi baru ditindak. Nah ini kan bahaya, Pak. Bahaya. Pak Soleh, terakhir. Jadi saya secara pribadi tentu secara kelembagaan memiliki sebuah konsep lebih baik mencegah daripada menindak. Saya tangkap poin Anda. Jadi Pak Soleh, jadi kalau kemudian hari ini respon publik sudah terlihat atas kemudian usulan ini, apa yang kemudian Anda lakukan? Apakah melihat terlebih dahulu bagaimana usulan ini atau kemudian tetap pada usulan tersebut dengan sejumlah perincian nantinya? Penerapannya akan seperti apa yang Anda ajukan kepada pemerintah? Saya memahami dan tentu mengapresiasi dan menjadi catatan bagi kami. Suara-suara warga, suara-suara netizen, suara-suara UMKM yang ada, influencer, dan yang lain-lain. Ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan. Titik poin yang akan kami perbaiki adalah soal bagaimana ekosistem digital ini betul-betul sehat. Ekosistem yang sehat adalah tidak disalahgunakan. Itu yang pokok. Bagaimana cara supaya tidak disalahgunakan? Maka akses untuk melakukan kegiatan ilegalnya harus dibatasi. Oleh sebab itu, rasa-rasanya sudah saatnya kita berbenah dalam dunia digital kita, karena kalau tidak dibenahi dari sekarang, saya rasa apa yang terjadi di bulan Agustus kemarin akan terulang kembali. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda. Pak Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam, Pak.